dua amalan di zaman kesulitan. Saya pesan passwordnya, kuncinya adalah perbaiki waktu pagimu. Perbaiki waktu pagimu. Amalan yang pertama, bangun pagi. Ketika adzan subuh, jawab adzan. Yang kedua, setelah mendengar adzan, berdoa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qadar. Kemudian yang ketiga, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a baina al-adhan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Yang keenam, berzikir setelah salat subuh. Yang ketujuh, zikir pagi. Siapa yang mengerjakan ini, maka niscaya Allah akan cukupkan harinya pada saat itu sampai sore. Dalilnya apa? Sebelum saya sebutkan dalilnya, para ulama mengatakan, yaumuka mithlu jamalik, in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh. Harimu seperti ontamu. Kalau engkau memegang awal onta, kepalanya si onta, pemimpinnya onta, maka yang lain-lain akan mengikutimu. Kalau orang perhatian kepada waktu paginya, awal harinya, maka akhir harinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Harimu seperti masa mudamu. Man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang di masa mudanya dia baik, maka akhir hidupnya juga akan baik. Begitulah hari-hari seseorang. Jika 7 hal ini dia kerjakan di pagi hari, jamin Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hidupnya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau setelah sholat subuh dan mengerjakan yang 7 tadi, beliau mengatakan kepada para sahabatnya di masjid, "Atala'ati syams?" Apakah matahari sudah terbit? Kemudian para sahabatnya mengatakan belum. Ketika matahari sudah terbit, baru beliau bangun dari majlisnya. Kemudian beliau berkata, "Alhamdulillah alladzi kafana fi hadzal yaum." Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita untuk hari ini. Perbaiki masa pagimu, niscaya Allah akan cukupkan hari akhir harimu. Garis bawahi itu baik. Perbaiki masa pagimu, niscaya Allah akan cukupkan akhir harimu. Setiap hari seperti itu. Itu amalan yang pertama. Ini menyimpang dari tema kita. Karena saya ingat tadi, tauhid yang bertawakal kepadanya Allah akan cukupkan. Amalan yang kedua, apabila ada keresahan, kegelisahan, kegundahan, rasa takut yang banyak di zaman sekarang. Kenapa banyak keresahan, kegelisahan di zaman sekarang? Karena kita banyak melihat melalui media sosial. Melihat orang sedih, sakit, miskin, dia resah. Jangan-jangan saya akan seperti dia. Melihat orang kaya, senang, lapang, dia resah. Kapan saya seperti dia? Jadi dua sisi dia membuat resah. Dan keresahan alham wal gham jundun min junudillah. Keresahan dan kegelisahan itu tentara-tentara Allah yang Allah uji hamba dengannya. Obatnya berdoa. Doa yang paling terbaik adalah sholat. Itu baik-baik. Obat resah adalah doa, dan doa yang paling terbaik adalah sholat. Karena Rasulullah
SAW idza hazalahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul SAW kalau ada yang membuat resah beliau segera mengerjakan sholat. Nabi Zakaria alaihissalam resah, belum punya anak. Kemudian beliau melihat Maryam alaihissalam di luar kebiasaan. Ketika Maryam beriktikaf di mihrabnya, kemudian mendapati makanan yang bukan pada musimnya, maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana engkau dapat ini wahai Maryam? Maryam alaihissalam menjawab, "Huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Dia datang dari sisi Allah. Akibat sholat, dia datang dari sisi Allah. Rezeki, rizqan kata nakirah yang belum ditentukan apa jenisnya. Para ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan rizqan faqihatus sayf fi syita wa faqihatus syita fi sayf. Yang artinya makanan buah-buahan yang ada aturannya di musim panas diberi oleh Allah di musim dingin. Buah-buahan yang aturannya di musim dingin diberi oleh Allah di musim panas. Artinya apa? Tidak pernah terputus rezekinya gara-gara dia berdoa, doanya dengan sholat. Ketika Nabi Zakaria mendapati itu, maka apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbah. Doanya bagaimana? Sholat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil haram." Maka para malaikat memanggil Nabi Zakaria untuk memberitahukan bahwasanya istrinya akan hamil dengan seorang anak yang bernama Yahya. Saat itu Nabi Zakaria berdoa dalam keadaan sholat di mihrabnya. Maka obat resah doa. Doa paling afdal adalah apa? Sholat. Itu dua amalan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.